Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yos Carlos. Ini adalah penampakan terkini. Ini hari Minggu tanggal 27 April 2025 pukul setengah 9 pagi. Ini adalah penampakan terkini kali baru di kawasan Tambun ya, yang telah dinormalisasi. Tapi ya baru sebatas pembongkaran aja ya, kondisi seperti ini. Nah, yang menarik adalah ternyata setelah ada pembongkaran itu kan di sini ada pintu air di sini ternyata. Nah, ini pintu air nih. Saya agak kurang paham ya pintu airnya apakah di sebelah sini. Ini saya tunjukin apakah yang di sebelah sana. Gitu. Yang pasti kali baru ini mengaliri ke beberapa sungai. Nah, bawah saya ini entah di sini atau di sebelah sini itu ada pintu air dan makanya kenapa ruko-ruko di sebelah sini dibongkar. Nah, di sebelah sana. Gitu kan untuk mengaliri persawahan. Tapi sayangnya di atas tahun 90 semua digunakan untuk bangunan, ya kan, ruko segala macam gitu kan. Makanya Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang sekarang cukup masif melakukan pembongkaran sungai untuk menghindari banjir yang kita tahu ya beberapa waktu lalu banjir Jabodetabek itu luar biasa. Jadi harapannya dengan hadirnya sungai ini ya kembali ke fungsinya lebih awal, ya harapannya ya ketika ada banjir tiba semua aliran sungai mengalir sampai ke hilirnya nanti. Ini adalah penampakan sampah yang berada di Kali Baru yang belum lama telah dibongkar, gitu kan. Dan ternyata di sini ada kayak semacam pintu air, ya. Pintu airnya itu menyambung ke arah sebelah kiri, ya, ke sebelah kiri sana, yang sekarang sudah sebagian besar dipenuhi dengan bangunan ruko-ruko itu, dan dalam waktu dekat akan segera dibongkar. Nah, ini adalah kondisi terkini bangunan yang telah dibongkar, dan tadi saya sempat tanya-tanya ke warga, kali ini sebelum dibongkar ini ternyata banyak bangunan di atasnya, dan sekarang sudah dilakukan pembongkaran. Dari sisi lebar ini lebih dari 2 meter ya kalau saya lihat lebarnya ini, gitu ya, dan cukup dalam sih. Dan ini rumah yang terdampak ya dari eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat ya, sama ini Tambun Selatan. Inilah penampakannya. Kita tahu ya kan, beberapa titik mungkin banyak banget di YouTube gitu kan, bahwa kali ini sebagian besar banyak banget sampah yang menggunung ya. Ya kita tahu nih, dia lihat sampah-sampahnya berserakan ya kan, bahkan kalau misalnya di titik tertentu itu sampah-sampah itu menggunung. Ya, harapannya nanti ketika sudah dibongkar dan sudah dibersihkan ya sesuai dengan fungsinya, sampah itu hilang ya, paling tidak berkurang lah ya gitu kan. Nah, ini rumah-rumah yang tereksekusi. Ini adalah penampakan terkini dari normalisasi Kali Baru di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Inilah penampakannya. Yang penampakan dari Kali Baru. Di sini ada beton juga ya, tapi untuk penyeberangan di sini. Saya ingin coba lewat, kuat nggak ya? Oke, di sini ada bekas WC. Oke, ini kondisinya. Pemandangan terkini. Ini kalau misalnya nanti kalau sudah dinormalisasi gitu kan, dan dibangun ulang, kayaknya sih akan semakin bagus ya tatanannya ya. Tapi yang sebelah kiri sana sepertinya tidak tergusur ya, karena memang jauh dari kali ini. Yang tergusur tetap dari sebelah sini. Ini adalah penampakan terkininya. Jadi dari kali ya, dari kali sampai dengan bibir kali ini sekitar 1 meter lebih ya terdampak ya. Bahkan ada rumah-rumah yang telah dihancurkan. Jadi antara rumah ini dengan bibir kali ini ya lumayan jaraknya ya, ada 1 meter lebih lah kurang lebih. Inilah penampakan terkininya. Ini hari Minggu tanggal 27 April 2025
Untuk ini sih cukup dalam kalau saya perhatikan ya, untuk kedalamannya cukup dalam ya, kita lihat tuh. Mungkin nanti setelah dikeruk ya kan, dan sesuai dengan fungsinya, mudah-mudahan ya banjir ya, hujan deras segala macam itu bisa tereliminalisir ya, terminimalisir. Jadi air mengalir langsung ke hilir ya, sampai nanti ke laut, tadi dibuang. Jadi tadi yang saya gambarkan bahwa Kali Baru ini ternyata mempunyai koneksi ya kan, connecting gitu kan. Jadi di sana ada pintu air, dia mengalir ke Kali Mati. Nah, Kali Mati itu untuk pengairan sawah gitu. Tapi sekarang udah banyak perumahan, jadi ya sudah tidak sawah lagi ya. Dia kenapa akhirnya kali itu dibikin mati, maka muncullah Kali Mati. Sayang banget ya, rumah-rumah itu yang sudah digusur terdampak dari normalisasi. Inilah penampakannya. Dan inilah pemandangan terkini normalisasi yang dilakukan oleh sejumlah petugas ya, dan beberapa sedang melakukan pembersihan, dan ada truk-truk lewat nih, truk lewat untuk mengangkut puing-puing kayaknya sih begitu ya. Ini ada beberapa truk yang melakukan pengangkutan ya, kayaknya mau diangkut-angkutin nih. Dan di sebelah sini ada rumah juga nih, cukup mewah juga nih rumah ya, di depan Kali Baru ini. Jadi ini kondisi. Nah, ini truk-truk yang bawa yang kemungkinan nanti dia akan bawa ini hasil dari normalisasi. Jadi puing-puing, mungkin ada beberapa tanah atau batu yang akan dibawa. Cukup ramai ya di sini ya. Saya akan lihat dulu ke tengah, kira-kira wih, ini nanti kebayang nih kalau misalnya kali ini sudah bersih gitu ya, dan aliran sungai juga jalan, kayaknya keren banget nih ketika sudah beres. Sekarang masih terlihat semrawut karena efek dari normalisasi. Kembali truk yang akan membawa puing nanti ini. Dan di hari Minggu ini masih ada pekerjaan ya. Jadi yang sebelah sini beberapa kita lihat ada beberapa pekerja bangunan yang melakukan perluasan ya, saya sebutnya gitu ya. Dan ini sejumlah truk yang sudah standby untuk siap angkut barang hasil dari normalisasi. Inilah kondisi terkininya bagaimana dari normalisasi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ini ada bongkahan seperti untuk bangunan, untuk konstruksi bangunan ya, terlihat ya. Harapannya dengan dibongkar seperti ini, dinormalisasi, sungai mengalir sesuai dengan peruntukannya. Jadi ketika ada banjir, air mengalir ya masuk ke area ini gitu kan, nanti dibuang ke sisi hilir gitu kan. Jadi tidak membanjiri ke pemukiman. Selama ini kan tidak ada aliran sungai yang yang bagus, jadi akhirnya banjir di mana-mana gitu. Dan inilah penampakannya ya. Dan beberapa truk-truk itu telah siap melakukan pengangkutan ya, untuk dibersihkan, tapi memang kayaknya butuh waktu lama karena ini kan kita tahu normalisasi ini cukup panjang gitu ya, dari sisi jarak, belum lagi di Kali Mati juga
bayang, masih butuh waktu lah untuk sampai benar-benar bersih. Nah, ini penampakannya dari sisi sebelah sini ya. Dia kendaraan di sisi kanannya ini ya cukup ramai. Jadi mungkin beberapa di jam-jam tertentu mungkin akan macet ya, karena kan hilir mudik kendaraan berat untuk mengangkut puing-puing ini gitu kan, terus kendaraan pribadi roda 2, roda 4 itu melintas di sini. Nah, inilah penampakannya terkini. Tapi untuk ruko yang sebelah kanan ini tampaknya sini mereka tidak terdampak ya. Terdampak, tapi di sisi sebelah kiri ya, sisi sebelah kiri itu ada yang terdampak dari sungai ke bibir sungai, itu ada yang terdampak ya, makanya ada beberapa bangunan yang terkena gusuran. Dan inilah penampakannya. Lalu lintas ramai juga ya di hari Minggu ini. Kalau dari pantauan kayaknya belum ada lagi aktivitas pembongkaran ya, karena saya lihat beberapa ekskavator juga tidak bergerak, mungkin sedang istirahat. Wah, setelah dibongkar airnya ngalir nih. Dalamnya lumayan juga ya. Nah, ini ada beberapa kendaraan berat yang ada di pinggir jalan yang siap mengangkut ya, sekali lagi ya. Karena cukup memakan badan jalan soal ini hasil dari normalisasi ini. Weh, Pak. Lagi bongkar ya, Pak? Ya. Pak, ini nanti ngangkutin puing-puingnya ya Pak ya? Ya. Rencananya mau dibuang ke mana Pak? Buangnya belum tahu nih. Oh belum tahu. Ya. Ini nunggu arahan Pak? Ya nunggu arahan. Tapi sudah dari kemana atau baru aja nih? Sama baru nyampe. Oh, baru. Yang lain mah nggak tahu ya. Ya. Tapi udah siap ngangkut ya? Ini kapasitas berapa ton Pak? Kapasitas? 7 kubik, kalau tonan kurang paham. 7 kubik ya? Tapi memang diminta sama pemerintah sini untuk ngangkut ini ya Pak ya? Ya. Puing-puing ini ya? Dengan ya. Pak siapa maaf? Ya. Dengan Pak siapa? Pak Alan. Pak Alan. Ini dari mana Pak Alan Pak? Dari Perwira. Perwirati? TPU Perwira. Itu daerah Bekasi juga ya? Ya, Bekasi Utara. Oke. Jadi diminta untuk ngangkut-ngangkut ini Pak ya? Siap. Ini dengan Bapak yang siap mengangkut puing-puing yang ada di sini. Karena kalau saya lihat dari fisik nih, ya kan, ini sudah memakan badan jalan dan kemungkinan tidak hanya 1-2 truk yang akan mengangkut, kemungkinan akan puluhan truk bolak-balik ke sini. Ini baru di Kalibaru ya Pak ya? Betul. Belum Kalimati ya? Gitu. Karena selain Kalibaru, Kalimati juga akan dibongkar gitu ya. Betul, wah, ini orderan yang luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Boleh tahu Pak, sekali ngangkut berapa Pak kalau di sini? Kalau itunya kurang paham ya, sama baru nyampe hari ini. Bayarannya gini harian atau by kontrak Pak? Maksudnya pokoknya harian. Oh harian tetap ya? Nggak dihitung per sekali angkut berapa gitu nggak? Oh harian ya? Oh. Diarahin sama yang punya mobil harian. Oh harian aja? Iya. Oh oke. Sip. Berarti ini belum ada arahan Pak untuk jam berapa ngangkutnya ya Pak ya? Belum ada ya. Eskavator belum bergerak ya Pak ya? Belum. Ada yang di depan, belakang. Ada 2 ya. Pak, itu ada masang beton, itu untuk apa rencana Pak? Bapak tahu nggak ya? Itu kurang paham sama ya. Tapi kayaknya itu memang dipasangin beton ya Pak ya? Kayak pondasi gitu loh Pak, tuh yang lagi dipasang-pasang itu? Iya. Gitu. Oke Pak Alan, semoga Pak Alan sukses, lancar ya, gitu kan, dan dapat rezeki terus. Udah lama Pak bawa kendaraan berat ini? Kalau kurang lebih kalau di apa jangan malu dong. Ada ya 5 tahunan. Udah lama ya Pak ya? Gitu ya. Oke. Aktivitas biasanya di pariwisata. Ngangkut apa Pak? Bawa bis pariwisata. Oh, ini bawa truk malah ya? Ya. Dapat orderan baru di sini Pak. Dan ini lama, seminggu 2 minggu, sebulan lebih ini Pak nih. Amin. Ya. Amin. Oke, Pak, terima kasih Pak. Monggo dilanjut Pak ya. Terima kasih dengan Pak Alan tadi ya. Ya. Siap. Terima kasih loh Pak. Dan inilah penampakan dari aliran sungai ya yang sudah mengalir.
ya kan, setelah dibongkar, dan mudah-mudahan nanti ketika sudah dinormalisasi dan sudah bersih ya kan, ada penghijauan di sisi kiri, mungkin sisi kanan gitu, jadi lebih rapi dari sisi estetiknya sih sebetulnya. Jadi ada beberapa perumahan yang terdampak juga ya gitu. Lalu lintas mulai padat nih Pak, ngomong-ngomong Pak, Lumayan. mulai padat. Untungnya hari Minggu, kalau hari biasa mah udah padat itu. Penuh banget hari biasa Pak ya. Oke, ini penampakannya dari sisi sebelah kanan. Ini salah satu eskavator yang lagi melakukan pengerukan. Yang tengah lagi melakukan pengerukan persiapan. Ini penampakan terkini. Lalu itu di sekitarnya cukup ramai, rata-rata roda 2 ya. Rata-rata. Nah, ini persiapan melakukan pengerukan. Ya. Rupanya siap melakukan pengerukan nih bekonya ini ya. Sayang. Sebentar lagi bekonya akan beraksi untuk melakukan pengerukan. Nah itu ya, dia mau beraksi itu ya. Nah, dia akan dipindahkan. Kayaknya nunggu truk nih untuk dimasukin ke dalam truk kayak ini. Jadi kalau misalnya saya lihat dari Jalan Sumber Jaya sana, di ujung sana ya, dari ujung sana sampai dengan sini, ini ada penyempitan gitu kan, karena memang ada tumpukan apa namanya puing ya yang dari dalam kali sungai gitu kan. Jadi makanya ini hanya muat satu mobil lebih dikit untuk kendaraan sepeda motor. Ya karena banyaknya tanah juga gitu kan, puing-puing juga yang ada di sini. Nah, termasuk di sebelah sini. Tapi di sebelah sana, nih dari mulai titik ini ya sampai dengan ujung sana itu sudah mulai lebar karena sudah mulai diangkut oleh apa namanya truk gitu kan. Jadi memang bertahap ya, dari ujung sini sampai ujung sana itu sudah mulai bertahap pengangkutannya, jadi agak lebar. Tapi di sebelah sini ini masih sempit ya, masih kondisi sangat sempit karena memang mungkin masih baru juga gitu kan pengerukannya dilakukan. Ya memang untuk masyarakat sini ya harus bersabar adanya normalisasi ini, seperti itu ya. Nah itu mulai dikeruk ya, mulai
mulai dirapikan. Ini sudah mulai dimasukkan ke dalam truk ya. Ini jadi bapak yang saya wawancara sekarang dia mendapat jatah pertama untuk mengangkut angkutan ini nih, puing-puing ini dari hasil normalisasi. Berapa kali angkut ya? Jadi hari Minggu gaspol tanpa ada libur. Dan ya kendaraan pribadi roda 4 tertahan. Jadi mulai dikeruk pelan-pelan ya. Jadi sudah mulai ngantri, ada beberapa truk di belakangnya juga akan menunggu giliran diisi. Dan ini sudah datang lagi truk yang siap diisi dengan puing-puing hasil pengerukan dari Kali Baru ini kembali datang. Agak miring jalannya ya. Nah, dia sudah diisi, akan diisi. Nah, kita hitung ada berapa ini ya, ada berapa ini cadukan. Nah, ini ketika ada loading seperti ini gitu ya, jadi jalan yang menuju ke sini ditutup sementara. Jadi ada banyak kendaraan yang lalu lalang sebenarnya dihindari dulu gitu untuk mempermudah loading dulu ya, bongkaran gitu. Jadi biar tidak mengganggu aktivitas dari pembongkaran ini ya. Ini di belakang saya ada salah satu bagian dari normalisasi Kali Baru di kawasan Tambun yang sudah dinormalisasi ya, tinggal pembersihan di sisi sebelah kirinya ini bisa saya tampilkan ya. Tadi ada beberapa truk juga sudah mulai berdatangan untuk mengambil puing-puing yang sudah dilakukan dari pembongkaran sungai ini gitu ya.
Dan kalau sudah jadi aktivitas memang belum ada pembongkaran lagi. Kita lihat beberapa eskavator juga masih berdiam ya, belum ada pergerakan gitu ya. Jadi kita lihat aja kira-kira akan melakukan pergerakan kapan lagi. Tapi yang pasti di hari ini, dari Minggu tanggal 27 bulan April 2025 ini adalah penampakan terkininya ya kan. Kondisinya itu kita lihat ya di sebelah sana itu dari bibir kali itu sudah kena ya beberapa rumah yang tergusur, tapi di sebelah sini ya aman gitu ya. Ya harapannya sih nanti ketika sudah beres ya nanti normalisasinya itu, ya harapannya ya ketika banjir segala macam gitu kan sungai akan mengalir di sini. Oke, sementara gitu dulu kali ya Sobat Info. Jika ingin detail atau mungkin ada masukan atau kritikan atau beberapa usulan apa yang perlu saya sampaikan, silakan saja di kolom komentar. Saya akan tidak lanjutin nanti kalau ada waktu, tapi yang pasti saya akan terus memonitor pergerakan normalisasi ini di Tambun Selatan ini ya kan. Selain Kali Baru ada Kali Mati di ujung sana, karena sebetulnya Kali Baru ini ya kan sambungannya dari Kali Malang ya, kalau tidak salah Kali Malang di ujung sana mengalir ke sini. Nah di ujung sana juga ada pintu air yang dialirkan ke Kali Mati yang sekarang sudah banyak bangunan, dan sebetulnya nanti diteruskan lagi ujungnya sampai ke laut sebetulnya ya, Kali CBL. Dari Kali CBL nanti langsung ditembuskan ke laut sana ya di sisi utara. Oke, demikian Sobat Info atas partisipasi dan telah menonton sampai dengan selesai. Terima kasih, dan sekali lagi kalau ada saran silakan masukkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.